Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Amelia Putri dengan NIM 24040600061 dari Prodi Pendidikan Kimia 4B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas penentuan hibridisasi dan sudut ikatan dan penentuan pusat elektrofil dan nukleofil beserta jenis pasangan reaksinya. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu ada menentukan hibridisasi karbon bertanda bintang pada yang soal pertama, di sini itu ada senyawa propana dengan rumus molekul C3H8. Nah, di sini kan C itu akan stabil dengan 4 ikatan. Di sini kan dia memiliki 4 ikatan. Nah, ikatannya itu ternyata ikatan tunggal semua. Kalau dia memiliki ikatan tunggal, maka artinya itu adalah ikatan sigma. Nah, ada 4 ikatan sigma, berarti dia memiliki 4 domain elektron di sekitar C bintang. Maka dia memiliki hibridisasi sp3. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa hibridisasi itu kan ada macam-macam ya. Ada sp2, ada sp3, ada sp, dengan bentuk geometri yang bermacam-macam pula. Ada tetrahedral, trigonal planar, dan juga ada linear. Nah, di sini karena dia memiliki hibridisasi sp3 dengan 4 domain, maka bentuk geometrinya itu tetrahedral dengan sudut ikatan 109,5 derajat. Masuk ke soal yang kedua, yaitu ada senyawa propena. Apa sih perbedaan propana dan propena? Kalau propana dia itu memiliki ikatan tunggal semuanya, empat-empatnya. Kalau propena dia ada satu ikatan rangkap dua. Nah, kalau ikatan rangkap dua itu artinya dia terdiri dari satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Kalau ada satu ikatan pi, ini itu membuat sudutnya itu lebih besar. Jadinya dia memiliki 3 ikatan sigma, maka ada 3 domain. Kalau ada di 3 domain, maka hibridisasinya itu sp2. Kalau hibridisasinya sp2, berarti bentuk molekulnya trigonal planar. Nah, tadi kan aku udah bilang nih, kalau ada ikatan pi, dia itu membuat strukturnya menjadi planar dan sudutnya itu menjadi lebih besar. Makanya kalau tadi propana itu sudutnya 109,5, maka propena itu 190 derajat. Kita masuk ke soal yang ketiga. Di sini ada yang berbeda lagi teman-teman ternyata. Ada etuna. Dia memiliki satu ikatan rangkap tiga. Kalau pada ikatan rangkap dua dia itu satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Kalau di ikatan rangkap tiga bagaimana? Oh, ternyata kalau ikatan rangkap tiga ada satu ikatan sigma dengan dua ikatan pi. Nah, C tadi stabil dengan empat ikatan. Karena di sini ada dua ikatan pi dan pastinya akan ada dua ikatan sigma. Maka dia memiliki dua domain elektron di sekitar C bintang. Maka memiliki hibridisasi sp. Kalau memiliki hibridisasi sp, bentuk geometrinya apa? Nah, bentuk geometrinya linear ternyata. Karena sudut ikatannya 180 derajat. Nah, intinya itu kalau dia semakin sedikit domainnya, dia itu sudut ikatannya semakin besar. Begitu. Oke, lanjut aja kita masuk ke pembahasan yang kedua ya, yaitu menentukan elektrofil dan nukleofil. Di soal yang pertama, ini ada senyawa formaldehid. Seperti ini senyawanya. Nah, kita kan tadi menentukan elektrofil dan nukleofil. Sebelum menentukan, kita harus tahu dulu elektrofil itu yang bagaimana, nukleofil itu yang bagaimana. Nah, kalau elektrofil itu dia atom yang miskin elektron. Sedangkan kalau nukleofil, dia atom yang kaya elektron. Begitu. Nah, sebelum itu kita lihat dulu nih tren elektronegativitas. Nah, ini nanti akan membantu kita untuk menentukan mana sih yang nukleofil dan mana sih yang elektrofil. Nah, ternyata elektrofil itu dia yang memiliki elektronegativitas lebih besar, teman-teman. Berarti di sini bisa kita lihat C dengan O. Kan lebih elektronegativitas si O. Berarti yang lebih kaya elektron siapa? Si O. Nah, si O ini, si atom O ini, dia sebagai nukleofil. Sedangkan si C, karena dia ditarik nih elektronnya sama si O, kan ini berarti polar ya, memiliki keelektronegatifan. Berarti C ini akan menjadi miskin elektron. Makanya dia bertindak sebagai elektrofil. Kenapa? Seperti yang aku sebutkan tadi, kalau salah satu atomnya lebih elektronegativitas, dia maka yang akan kaya elektron. Karena elektron kan bermuatan negatif ya teman-teman. Nah, semakin elektronegativitas atom, dia itu semakin memiliki eh, negatif apa sih kayak
negatif yang lebih banyak gitu loh. Makanya dia lebih kaya elektron, begitu. Di sini bisa teman-teman lihat alasannya itu karena lebih elektronegativitas. Sorry, lebih elektronegatif, maka akan menarik elektron sehingga atom C menjadi elektrofil. Untuk jenis pasangan jenis pasangan reaksinya di sini adalah elektrofil nukleofil. Karena interaksi antara pusat yang kekurangan elektron dengan pusat yang kaya elektron. Nah, di sini kan karbon karbonil ini mudah diserang oleh nukleofil CO karena tidak ada hambatan sterik yang lebih besar dan muatan parsial positif yang cukup kuat. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Ada senyawa kloroetana. Nah, kloroetana sendiri itu rumusnya CH3 CH2Cl atau C2H5Cl. Nah, di sini kita harus menentukan siapa sih yang nukleofil dan elektrofil. Seperti yang kita lihat tadi. Nih, di tren ke elektronegativitas, kalau yang lebih elektronegatif, berarti dia akan memiliki kesempatan menjadi nukleofil yang lebih besar. Nah, kita lihat. Oh, ternyata Cl lebih elektronegatif. Berarti Cl di sinilah yang bertindak sebagai nukleofil. Sedangkan si C ini akan membentuk C karbonil. Gitu dia sebagai elektrofil. Alasannya sama teman-teman. Karena Cl itu lebih elektronegatif, maka Cl akan menarik elektron. Sehingga atom C menjadi elektrofil dan mudah diserang oleh nukleofil. Karena Cl ini memiliki elektron bebas, dia kan ada 7 elektron nih. Dia baru berikatan sama C1, berarti dia kan memiliki elektron bebas. Makanya dia itu sering berperan sebagai nukleofil. Meskipun Cl ini juga mudah sekali menjadi living group. Makanya dia itu mudah digantikan. Nah, disinilah jenis pasangan reaksinya yaitu substitusi elektrofilik. Itu. Kenapa sih dia disebut substitusi dia substitusi nukleofilik karena kan nukleofilik yang menyerang. Jadi jenis pasangan reaksinya itu substitusi nukleofilik. Kenapa sih disebut substitusi nukleofilik? Karena di sini yang menyerang si elektrofil yang karbon bermuatan positif itu nukleofil. Makanya dia disebut substitusi nukleofilik. Kan sel ini gampang banget jadi living group atau gugus pergi. Makanya dia mudah digantikan. Sedangkan dia adalah nukleofil. Makanya dia namanya substitusi nukleofilik. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Ternyata udah di soal terakhir aja nih. Nah, di sini ada senyawa etena dengan rumus molekul C2H4. Di sini nih, kita harus menentukan siapa daerah yang kaya elektron dan siapa jenis penyerang yang tertarik. Ada beda ini ya, kayak dua molekul sebelumnya. Nah, ternyata di sini daerah yang kaya elektron itu si ikatan pi-nya. Sedangkan jenis penyerang yang tertarik itu elektrofilnya. Eh, Tadi kan kalau elektrofil itu dia apa namanya miskin elektron. Kalau nukleofil dia kaya elektron. Nah ternyata yang menjadi nukleofil itu ikatan pi-nya. Kan di sini rangkap dua nih teman-teman, beda kayak yang di atas-atas nih. Nah kalau yang eh, si penyerang yang tertarik itu si elektrofil. Apa sih alasannya? Ternyata di sini ada alasannya. Karena ikatan C rangkap 2C ini adalah nonpolar. Dia tidak memiliki jarak keelektronegatifan. Jadi dia itu tidak memiliki muatan positif parsial. Makanya dia itu tidak bisa langsung diserang oleh nukleofil. Makanya jenis pasangan reaksinya itu adisi elektrofilik. Kalau tadi substitusi nukleofilik kan dia diserang sama nukleofil. Sedangkan ini dia nggak punya muatan positif parsial. Jadinya dia nggak bisa langsung diserang sama nukleofil. Karena dia kan negatif-negatif, ditambah negatif lagi, dia saling tolak-menolak dong. Kalau nggak punya muatan positif, makanya dia diserang oleh elektrofil terlebih dahulu, ditambah nih sama elektrofil. Biar dia nanti bisa diserang sama nukleofil. Nah, makanya disebut dengan adisi elektrofilik. Karena elektrofil akan menyerang ikatan pi. Kalau substitusi kan pergantian. Kalau adisi ini itu dia pemutusan ikatan. Kalau dia elektrofil masuk, ikatannya ini akan putus.
dan akan terbuka menjadi ikatan tunggal yang baru. Kenapa ikatan pi ini menjadi nukleofil dan dia yang diserang? Ternyata ikatan pi ini lebih lemah dan mudah diserang, makanya dia bertindak sebagai nukleofil. Oke, mungkin kesimpulannya adalah hibridisasi itu tadi ditentukan oleh jumlah domain elektron. Seperti kalau dia memiliki 4 domain, dia sp3. Dia bentuk geometrinya tetrahedral dengan sudut ikatan 109,5 derajat. Kalau dia memiliki 3 domain, dia berarti trigonal planar dengan sudut ikatan yang lebih besar karena memiliki ikatan pi. Dia memiliki sudut 120 derajat. Sedangkan untuk yang rangkap 3, karena dia memiliki 2 domain, maka dia itu bentuk geometrinya linear dengan sudut ikatan 180 derajat. Untuk menentukan elektrofil dan nukleofil, kita juga harus tahu tentang keelektronegativitas. Jenis reaksi ini bergantung pada pusat reaktif dan sifat molekulnya, seperti substitusi nukleofilik dan adisi elektrofilik. Demikian mungkin penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.